Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari ES3 2020, NIM 2041050200099. Di sini saya akan membuat video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMWI yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Yang pertama, pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor adalah meliputi 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. 4. Penguasa yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Lanjut pada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Hubungannya dengan konsumsi dan pendapatan adalah 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa kini untuk membiayai produksi. Kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. 3. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Lanjut pada materi kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi ada dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau disebut APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Lanjut pada materi kecondongan menabung. Sama dengan kecondongan mengkonsumsi, kecondongan menabung ada dua, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertumbuhan tabungan dengan pertumbuhan disposable income. Kedua, kecondongan menabung rata-rata adalah menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Lanjut pada materi fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT atau rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Lanjut pada materi investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Sedangkan fungsi investasi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Lanjut pada keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, perkembangan perekonomian negara tercapai apabila pendapatan konsumen sama dengan konsumsi dan investasi. Sekian dari video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.